semangat olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih. Terima kasih Pak sebagai perwakilan dari Binpres, Kabid Binpres kami. Mohon maaf tadi ada kendala di jalan. Habis makan siang semua biasanya agak lesu ya. Kalau kita review ya, tidak yakin ya. Kalau kita review kemarin harus 2 jam biar tidak ngantuk ya. Baiklah gitu. Baik, setelah ini kita akan lanjut untuk sesi kedua. Kebetulan lanjutan untuk materi kedua adalah evaluasi kondisi fisik dan program kondisi fisik. Sebagai pemateri adalah Dr. Tutur Jatmiko SPD MKes. Ya. Tadi sudah direview ya profil dari Pak Dr. Tutur Jatmiko. Ini adalah dosen Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Dan tentunya juga sebagai S1 jurusan pendidikan kepelatihan waktu itu di FIK UNESA tahun 2003, kemudian S2-nya di Ikor Kesor FIK UNER lulus tahun 2012, dan terakhir adalah S3 Ilmu Keolahragaan FIK UNESA di tahun 2024 untuk lulusan. Baik, sesaat lagi sambil kita menunggu persiapan biar tidak ngantuk ya, sambil kita menunggu preparation. Teman-teman mungkin tadi sempat ini adalah sambungan dari sebelumnya ya, dan kita akan dilanjutkan untuk evaluasi kondisi fisik dan program kondisi fisik. Baik, langsung saja kita langsung kepada Dr. Jatmiko Tutur Jatmiko. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, coach semuanya. Ya, saya pulang ke sini lagi nih. Terakhir ke sini 2009. Ya, saya juga kelahiran Sumatera Selatan, tapi dari Blitar. Ya, kenalan sedikit coach, Bapak Ibu. Saya dari Blitar. Srikaton itu nama desa saya di BK 3. Jadi wong Kito Galo, tapi lama pergi jadi wong Kito Gilo ya kan. Nah, jadilah lama jadi Gilo, tak balik-balik ya kan. Dari kebetulan ini saya alumni dari UNESA dan sekarang di UNESA, tinggal di Gresik, Jawa Timur. Jadi kebetulan merantaunya di Jawa Timur. Pendidikan non formal saya dari Reebok University, lulusan di Amerika tentang fitness khususnya latihan beban. Kemudian saya berlisensi level 2 di Lancor. Kemudian saya juga pemegang sertifikat kompetensi di beberapa bidang dan juga di Measure. Karena pelatih fisik itu juga harus bisa massage, coach. Karena kalau ya mohon maaf, pelatih fisik itu kan yang menyiksa atlet bahasa saya. Ya kita juga harus buat dia nyaman, hasil siksaan kita kan begitu. Ya, pengalaman saya pernah jadi instruktur fitness 2003-2005, juga personal trainer sampai 2012. Personal trainer beberapa yang saya tangani memang sekarang CEO-nya Wings Group, ada di komisarisnya Gudang Garam. Saya dulu di sini atletik, sprinter dan bola voli. Tapi pindah di Jawa Timur, bola volinya tetap, begitu kuliah pindah jadi petinju saya Bapak Ibu. Ya, atlet saya dulu main di PON 2004 ribut di sini, Timotius Rumpadius. Itu atlet saya. Jadi saya melatih di TNI AL 2002, kemudian di Jatim pegang pelatih fisik tinju, dan saya menjadi Kabid Binpres Tarung Derajat. Mulai 2010 sampai 2020 di Gresik saya Kabid Iptek dan pelatih fisik Tarung Derajat sampai 2020. Mulai PON Riau
Jabar sampai di Prapon menjelang Papua saya sudah resign. Saya juga pelatih fisik di bola voli di Surabaya Bayangkara Samator Proliga 2016. Di basket saya di BBM CLS Nike, kami berkompetisi di Thailand Basketball Super League. Kemudian saya pegang basket Universitas Ciputra sampai 2023. Terakhir 2024 kemarin kita juara Liga Mahasiswa. Bayangkara Voli, kemudian saya juga pelatih fisik di Papua di 3 cabur, sepak bola, judo, dan bola tangan. Di Porprov saya juga pernah menangani Kabupaten Kediri. Sampai hari ini mereka tidak lepas 4 besar, 2 kali perunggu 2002, 2025 kemarin mereka stay di perunggu karena saingannya berat, Gresik sama Surabaya, Bang Jatim dan Petro. Tapi kami bisa nembus persaingan dengan mereka. Kemudian kemarin saya juga menangani rugby di Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah. Ini olahraga yang saya bilang bela diri terselubung ini Pak ya, karena tabrak-tabrakan ini ya. Kemudian pelatih fisik bola voli pantai Indonesia, saya kemarin di 2024 kami peringkat 3 Asia Oceania, dan kami pertama kali bola voli pantai Indonesia juara dunia di World Championship kemarin di Cina 2024. Tahun ini mereka cuma dapat perak, tahun lalu masih emas. Kemudian saya juga pelatih fisik bola voli pantai U20, dan di Cibubur Youth Training Athlete Training Center, sekarang Selum PN ya. Di Cibubur saya adalah konsultan bidangnya di tes pengukuran di sana. Tes pengukuran dan juga rekrutmen atlet ya. Kemudian saya juga penatar di Lankor dan pelatih fisik, penatar pelatih fisik level 1 dan para askanya Kemenpora. Ya, untungnya di sini mundur. Jadi nggak benturan di Kemenpora. Kemarin ada pelatihan pelatih utama Perpani, kemarin saya juga harus mengisi di sana, baru bisa terbang ke sini. Dan tahun ini saya menangani sebagai konsultan fisik untuk KONI Kabupaten Magetan. Ya, itu sekilas saya Bapak Ibu. Ini beberapa dokumen dengan tim sepak bola, tim tarung derajat dan basket BBM CLS, dan ini kami juara Proliga 2019. Badan saya masih langsing Pak, sekarang sudah langsung ya kan. Dulu langsing, sekarang langsung. Ya. Baik, Coach, kita akan bicara langsung materi, waktu kita tidak banyak dan materinya cukup padat. Jadi kita akan bicara pertama adalah evaluasi fisik cabang olahraga. Tadi dengan Pak Helmi, ya kan, sudah bicara tes pengukuran. Tes pengukuran penting, Bapak Ibu. Kami di Komite Jatim, saya adalah timnya Gregory Wilson, konsultannya Timnas Indonesia sebelum 2015, itu konsultan tim nasional Indonesia untuk pelatnas prima. Kemudian Greg menjadi konsultan Jawa Timur untuk 2 periode PON, dan saya salah satu tim beliau berkaitan fisik. Dan fisik itu di Jawa Timur menjadi salah satu faktor yang penting menentukan prestasi atlet. Kami 132 atlet emas di Jabar, alhamdulillah tidak luput. 132. Di Papua kami 132, kami tidak luput. Yang luput peraknya, tapi kami selalu menghitung adalah emas, bukan perak. Jadi prediksi emasnya itu tepat karena evaluasi fisiknya, dan itu kita bisa melihat sampai di mana, meskipun ada faktor lain yang harus diperhatikan. Nah, mengevaluasi fisik para pelatih, yang pertama adalah biomotor fisik. Biomotor fisik itu berkaitan dengan ada 4 yang utama: 1 daya tahan, 2 kekuatan, 3 fleksibilitas, dan yang keempat adalah kecepatan. Baru nanti bilang anak-anakannya. Kalau itu sudah terpenuhi, itu aman. Tapi nanti akan banyak karena dengan anak-anaknya. Nanti saya contohkan, nanti saya beritahukan coach dengan parameternya di salah satu cabur saja. Ya. Nah, yang kedua itu ada parameter. Daya tahan itu level berapa sih yang diperlukan cabur? Yang tahu pertama itu adalah sebenarnya pelatih. Pelatih harus cari tahu itu. Ketika pelatih tahu level fisiknya tidak terpenuhi, itu yang harus dikejar. Oh, daya tahannya. Oh, kecepatannya. Oh, powernya. Kemana larinya? Itu pentingnya. Nah, ini sebenarnya bidang garapan yang paling memenuhi syarat untuk ini adalah pelatih fisik, Bapak Ibu. Saya di timnas sebagai pelatih fisik ditanya PB. Pra-Olimpik Anda bisa finish berapa? Saya tanya, target PB dan Kemenpora berapa? 4 besar.
Karena kita di Asian Games tidak tembus 8 besar. Kami minta 4 besar. Oke. Waktunya berapa? 5 bulan. Tepok jidat, Pak. 5 bulan. Tes berjalan. 2 minggu menjelang kami berangkat, hasil tes kami dipanggil, dipaparkan. Targetnya tetap berapa, Pak? 4 besar. Saya bilang, saya percaya tim saya bisa tembus 3 besar. Oke, kita lihat. Kalau 3 besar tak kasih bonus pelatih fisik. Wah, ini yang saya tunggu, Pak. Ya, ternyata bonusnya bukan duit, Bu. Digeser ke timnas U20. Oh, tambah pekerjaan ini ternyata, ya kan? Oh, enggak apa-apa, karena pengalamannya bertambah. Semakin banyak kita jam terbang, itu semakin mempermudah kita dalam berproses. Dan ternyata kami tembus 3 besar. Kami kalah sama Australia, Pak, yang ternyata persiapannya lebih sebentar dari kita. Kita 5 bulan, mereka cuma 2 tahun. Kan 5 sama 2 banyak 5, Pak. Kita 5 bulan, dia 2 tahun. Ya mohon maaf, saya sampai bahasanya orang Jawa, kita dipisui, dimaki sama orang Australia. Dia tanya, how long you prepare your team? Very long time. Karena sejarah saya pegang tim paling lama TC yaitu, Pak, di nasional tuh 5 bulan itu paling lama saya pegang. Sebelumnya cuma 2 bulan, 3 bulan. Ini 5 bulan, saya bilang very long time. How long? 5 months. Fuck you katanya. Hah? Why you say fight? You bilang, iya, kamu cuma bilang 5 bulan. Kami nyiapkan tim untuk pra Olimpiade 24 bulan. Baru saya garuk-garuk. Oh iya, fuck you too, saya bilang. Kita 5 bulan. Kendalanya sama. Apa? Kalau orang Indonesia, atlet kita nggak mau makan bergizi. Makanya Pak Prabowo bikin MBG itu ya ada benernya, ada salahnya sih. Salahnya saya nggak tahu. Benernya bener, ngajari anak kita makan yang bener. Ya, tapi kalau saya ngelatih fisik selalu punya blender, Pak. Juicer, blender. Ketika atlet saya tidak mau makan sayur, sayurnya saya blender, diminum. Tapi paling susah atlet saya nggak mau makan, kadang-kadang inginnya mie ayam. Wah, di Solo itu kan surganya mie ayam, Pak ya. Silahkan makan mie ayam, saya tidak melarang. Tapi daging, telur, ayam, ikan yang ada harus habis. Siap coach, aman. Yang bahaya makan mie ayam, nggak makan ikan, itu bahaya. Protein tidak terpenuhi. Nah ini dia. Parameter fisik pasti masing-masing cabur beda. Cabur apa coach? E-sport. Butuh kemampuan daya tahan nggak? Nggak? Serius? Kalau nggak butuh, capek, konsentrasinya hilang nggak? MFT kira-kira level berapa untuk e-sport? Sehari main berapa kali? 3 kali. Saya pegang catur di Jawa Timur minimal level 6 MFT-nya. Dan yang bisa level 6 PON Papua dapat emas. Catur. Meskipun duduk siapin kopi segalon, minimal level 6 dia bisa juara. Kenapa? Dia tidak lelah, dia konsentrasinya tinggi, aman nggak? Jangan salah, butuhnya adalah bugar. Cabur apa Ibu? Tenis meja. Butuh daya tahan? Sekarang saya tanya, aerobik apa anaerobik? Aerobik, tenis meja mainnya pelan-pelan apa cepat? Nah, kalau cepat berarti aerobik apa anaerobik? Napasnya apa? Kalau ini ya, tapi ini kalau lagi panik diserang terus pasti ya kan? Itu butuh daya tahan, konsentrasi. Salah satu gejala atletnya kalau main sudah mulai nguap Bapak Ibu, berarti daya tahannya udah turun, udah capek. Sederhana aja pelatih. Nanti kasih kopi coach, nggak bisa, nggak akan pengaruh. Orang capek kasih kopi, nggak bisa. Hati-hati juga kasih kopi, bisa jadi doping. Nah, apa kata dunia, gitu? Nah, itu dia coach. Parameter, nanti saya catat contoh. Kemudian karakteristik cabur yang barusan saya tanyakan. Tenis meja cepat, ada yang lamban mainnya. Yang bagian apa coach? Pemain yang bertahan, good. Ya, saya coach Umam itu. Saya tanya bingung, Jatim padahal sering juara umum ya. Pelatihnya coach Umam kalau sama saya panik saya tanya-tanya. Ya kan? Jadi perlu karakteristik ini. Ada cabur yang bela diri, lain apa Ibu? Kempo ya. Nomor fight sama nomor seni beda enggak sistem energinya? Harusnya beda Bu. Ya, tapi karakternya berbeda. Jadi nanti akan berbeda. Kalau kami
Tim fight dengan tim seni akan berbeda. Kalau seni dia tidak butuh explosive power, tapi butuhnya power. Beda loh ya. Kalau explosive power, pukulan yang telak bikin orang jatuh selesai. Tapi kalau power, gerakan cepat kembali sempurna. Itu bedanya. Nah ini harus ditelaah sama pelatih. Nanti kita kasih contohnya. Nah, biomotor fisik ini Bu yang dasar. Satu, flexibility dan koordinasi. Kelentukan dan koordinasi gerak. Jangan dikira e-sport tidak butuh koordinasi loh ya. Butuh koordinasi enggak coach? Salah pencet bunuh diri nanti ya. Salah jalan, beloknya salah kan? Lu itu butuh koordinasi. Meskipun angkat berat, angkat besi ya? Angkat besi butuh koordinasi enggak Pak? Butuh, karena teknik snatch, clean and jerk itu kalau enggak pas bahaya, betul. Resikonya fatal. Jadi koordinasi dan kelentukan itu satu paket Pak. Kalau atlet kita enggak lentur, jangan berharap koordinasinya bagus. Dan sekarang stretching itu sudah sangat berkembang. Dulu stretching statis, diem dihitung sampai 10, 12 boleh. Tapi itu sekarang bukan untuk memulai pertandingan. Itu adalah mengakhiri pertandingan. Itu pendinginan. Karena hasil penelitian stretching statis dilakukan di depan, itu justru menurunkan kemampuan kerja otot berkaitan dengan kekuatan dan daya ledak otot. Itu menurun sampai 10%. Dan butuh pulih paling cepat 10 menit. Bayangkan pemanasan selesai menuju fight nyaman 10 menit. Ya kalau enggak sudah dipanggil masuk matras yang bela diri. Iya kan? Yang bola volinya kalau sudah dipanggil masuk lapangan. Sedangkan kondisinya masih dalam posisi setelah stretching statis dia lelah. Itu ternyata tidak direkomendasikan Pak ya. Kemudian daya tahan aerobik, anaerobik. Aerobik itu daya tahan rendah. Mungkin di sana aerobik karena tidak perlu gerak cepat. Yang cepat cuma jari dan jempolnya saja. Tapi di kempo, di tenis meja, cabur apa coach? Bola voli. Wah ini butuh anaerobik sekali. Kalau bola voli latihannya masih jogging, berat Pak untuk lompat. Ya, bahkan kami di Jawa Timur ngelatih porprov itu, mohon maaf dimaki-maki sama pelatih-pelatih daerah. Loh, ini bola voli kok latihannya kayak atletik? Kita ngelatih nih, koordinasi, IBC run drill. Ada yang dari atletik? Atletik? Ya, IBC run drill itu dasarnya semua cabur. Kami berikan itu Pak, ditertawain di bola voli. Kok ada IBC run drill? Loh, kalau larinya nggak bener, bisa nggak ngelatih kecepatan? Mimpi, betul. Kalau larinya nggak bener, bisa nggak ngelatih daya tahan level tinggi? Mimpi. Makanya atletik mother of sport. Semua unsur ada di sana. Di sepak bola, ada yang sepak bola? Iya, Brasil punya namanya samba. Itu latihan koordinasi. Cuma kadang-kadang kita kurang memperhatikan estetika gerak, hasilnya tidak bagus. Ya. Kemudian ada kecepatan Bapak Ibu. Speed. Kecepatan punya anak lagi 2. Speed, agility, quickness. Speed itu kecepatan, agility itu kelincahan. Semua cabur ada yang butuh ada yang tidak. Mungkin di sana kelincahannya lokal, cuma jari dan jempol. Di sini harus lincah semuanya memindahkan tubuh. Di sana memindahkan tubuh. Cabur menembak, perlu lincah enggak? Perlu dong. Di mana? Titik, bidik sama nembak perlu waktu enggak? Kalau kelamaan berubah, terlalu cepat berubah. Dia butuh lincah, butuh cepat, tapi hanya di jari, bukan orangnya. Jadi kelincahan kecepatannya lokal dia. Jadi lokal, tidak perlu interlokal. Interlokal pulsa mahal, ya kan? Jadi pelatih itu harus meneliti satu. Ada yang panahan? Panahan kecepatan juga lokal, ya kan? Kira-kira kalau bidik pas, lepas nggak? Lepas. Nggak pas-pas, nggak dilepas. Habis waktu tembak rambahannya, betul. Jadi itu yang harus diamati pelatih berkaitan speed, agility, quickness. Tidak selalu kecepatan itu seluruh tubuh dipindah. Tapi dalam latihan mengajarkan seluruh tubuh dipindah. Kemudian baru per bagian-bagian tubuhnya. Wah, susah juga ternyata. Oh tidak. Tapi kalau coach punya pelatih fisik itu memudahkan. Dan saya sampaikan coach, selama saya menangani tim baik di nasional maupun di Indonesia,
Ya, yang paling susah maupun di Thailand. Kalau di Indonesia itu pelatih saya, head coachnya kalau orang lokal itu paling susah, coach. Saya di timnas head coachnya orang lokal. Jawabannya apa? Coach, kok latihnya begini? Saya dulu nggak ada, mati dunia bos. Dulu bos, zaman dulu nggak ada jembatan Ampera. Sebelum tahun 1945, betul nggak? Kalau bilang begitu, robohkan saja dia. Itu yang terjadi kalau saya dengan pelatih Indonesia asli, OI kata Iwan Fals, orang Indonesia. Tapi kalau saya dengan pelatih asing, teman terbaik saya pelatih asing itu pelatih Bayangkara Presisi, Toiran Raider. Saya nggak pernah ribut sama dia kalau ngomong program latihan. Dia cuma datang, coach, tes atlet, kita bicara ini hasil. Berarti ini jelek, ya mau kamu apain? Ini. Oke. Setiap atlet tidak sama programnya karena kondisinya juga tidak sama. Terserah kamu. Kalau anak-anak bandel bilang nanti tak hukum. Yuda itu paling kenyang. Yuda Mardiansah itu tipu-tipu kalau latihan. Roll depan Yud 400 meter hukumannya kapok dia. Randy Tamamilang roll depan 400 meter kapok dia. Enaknya kalau orang asing begitu. Mr. Lee sama. What are you doing? This is Mr. Lee. Oke, aku tinggal lihat. Yang gak serius aku kasih hukuman 1000 defense, mati dunia. Japanese, iya, aduh. Japanese defense 15 saja mau mati ini 1000. Gak ada yang gak serius. Tapi kalau pelatih Indonesia agak ribet. Saya ditaruh derajat itu berat, Pak. Saya bilang si A, si B, si C gak sama. Bench press dibikin sama. Ih, gimana ini? Yang kelas 85 bench press yang angkat 120 kilo bisa. Ini cewek main 49 disuruh 120 kilo, ya mati kepetet ini saya bilang. Kok ambeien Pak bisa mati kecekek itu lehernya? Kan sama. Loh bukan, yang sama itu adalah intensitasnya. Sama-sama 70% dari beban maksimal, tapi angkanya akan berbeda. Wah itu repot Pak saya. Wah bahaya nih, masuk TV saya. Iya kan? Nah kemudian strength, kekuatan. Kita bicara power, maka kuncinya harus ada kekuatan Pak. Apa? MS, maximum strength. Jangan pernah melatih atlet menjadi latihan power sebelum terpenuhi maximum strength. Ini yang menyebabkan atlet mengalami cedera parah. Rifan itu ACL-nya putus coach. ACL-nya sudah putus. Tapi dia tidak mau operasi, mau tidak mau dia harus latihan beban intens. Supaya masih bisa main. Maksimum strength terpenuhi, kekuatan maksimal terpenuhi, baru kita bisa ngomong power. Di Jawa Timur itu basket atletnya dihajar power Pak. 2 tahun lalu saya teliti basket usia di bawah 18 tahun, 98% cederanya adalah lutut. Wah ngeri tuh Pak, 98% ya. U18. Kenapa? Dihajar power Pak kecil-kecil. 10 tahun belum waktunya kekuatan maksimum dihajar power. Main lompat hurdle kanan kiri bla 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 bla. Keren Pak, di usia 10 12 tahun keren. Tapi begitu 18 tahun ke atas selesai Pak. Dosa itu pelatihnya. Kalau kata Pak Kiai, kebetulan saya mantan kiai ya kan. Kan kalau kata wong Blitang, wong Komering, kiai itu kan kakak laki-laki. Ya, sekarang pindah Jawa nggak jadi kiai, jadi mas saya. Jadi mantan kiai Pak. Iya kan? Nah. Kemudian power endurance. Power endurance boleh diberikan berbarengan setelah mereka dilatih power. Dulu orang bilang daya tahan otot ya. Di olahraga modern bunyinya sudah bukan daya tahan otot Bapak. Tapi power endurance, daya tahan dengan power yang besar. Ini berat Pak metodenya Pak. Ini banyak pelatih di Indonesia yang nggak mau. Karena latihan pertama kali melakukan ini sampai 2 minggu ke depan, atletnya pertama latihan pasti Pak malamnya meriang. Pasti meriang, meriang beneran Pak, bukan merindukan kasih sayang ya. Meriang bener ini, panas dingin. Kalau habis latihan ini dia harus makan banyak protein, minum air putih yang banyak, dia istirahat. Dan ini harus dilakukan di akhir pekan. Kalau minggu mau libur ya berarti Sabtunya, biar dia recovery-nya panjang. Banyak pelatih jangan atlet saya nanti panas dingin, kan butuh adaptasi. Jangankan power endurance, coba weight training pertama kali atletnya panas dingin nggak coach? Panas dingin. Bahkan saya di Kediri pegang porprov usia 15-16 tahun
Pertama kali kenal weight training jalannya ngesot semua itu cewek-cewek. Coach, kenapa? Nyerinya luar biasa. Habis latihan kayaknya enak, besok pagi baru bingung dia. Pakai baju nggak bisa. Iya kan? Kenapa? Ini proses ya. Oke. Nah, apa yang menjadi bahan evaluasi? Satu, parameter biomotor, hasil tes fisik. Sudah ada hasil tes fisik, ini modelnya harus tahu berapa targetnya, berapa hasilnya. Kemudian kita prosentasekan. Nanti saya contohkan, saya berikan nanti ke panitia, itu ada Excel. Excel itu di salah satu cabur, saya pakai futsal saja. Kebetulan datanya yang paling lengkap di futsal, atletnya tertib kalau latihan, tim Porprov. Nanti saya kirimkan, berapa targetnya, berapa yang dia dapat, berapa persen kondisinya. Dan target itu bisa selalu berubah, coach. Kalau dia sudah bisa 100%, maka 6 bulan kemudian targetnya harus dinaikkan. Naik itu 10 sampai 20%. Supaya dia progres peningkatannya bagus. Parameter tes, kemudian hasil tesnya sendiri, kemudian program latihan. Ternyata latihan yang berhasil, coach, program yang kita buat itu harus kita buatkan monitoring. Mungkin kalau diangkat besi itu kelihatan. Bench press, target beban sekian, repetisi sekian. Kalau bench press sekian-sekian kan kelihatan, berarti dievaluasi satu kalau dari program dari yang proses berlatih melatih. Katakanlah satu setnya repetisi 6, ya kan? 4 set. Kita lihat set 1 bisa berapa? Oh 6, 25, 36. Itu bagian dari evaluasi. Kalau target 6 ternyata atletnya bisa 8, berarti programnya gimana coach evaluasinya? Ditambah terlalu ringan. Target 6 tapi cuma bisa 2. Itu harus dievaluasi. Berarti program itu terlalu berat. Itu yang harus kita pikirkan coach. Jadi dalam berlatih melatih kita lihat. Nanti kita lihat, saya beri contoh-contohnya. Ya. Apa yang diperlukan? Instrumen tes. Instrumen itu berdasarkan tes cabur masing-masing. Dari Dr. Helmi tadi ada kan? Oh, sepak bola apa saja, ini apa saja. Kita buatkan instrumennya. Dan instrumen itu menentukan cara ngetesnya nanti. Contoh kecepatan, berapa kali sprint? 3 kali. Maka ya instrumennya 3 kali untuk 20 meter sprint misalkan. MFT, ya sekali aja tes, jangan sampai MFT 3 kali ya kan? Bisa dimaki-maki sama atlet kita nanti. Atau anaerobic endurance dengan 300 meter sprint, itu ada aturan juga. Nah itu dia. Ya. Kemudian blanko tesnya, instrumen ini jenis-jenisnya Pak ya. Daya tahan mau pakai MFT, ada yang pakai yoyo, ada yang pakai balke, ya kan? Yang paling keren itu di Eropa sudah pakai ini Pak. Pakai ini dia lari, sudah kelihatan berapa oksigen yang dia pakai. Tapi di Indonesia kan belum. Jadi kita bisa pakai MFT. Pak kami tidak punya lapangan 400 meter Pak, macam Jakabaring. Kejauhan ke Jakabaring Pak, Palembang macet lagi. Ya udah digor saja, pakai MFT. Tulalit, tut. Nah, pernah kok? Pernah. Sprint Pak, 60 meter Pak, lintasan kami cuma 30. Kita bisa pakai 20 meter sprint. Yang terbaru itu ada tes kecepatan 2025 baru keluar, tes kecepatan 10 meter sprint. Jadi itu pilihan pelatih. Butuh cepat, apa yang kita lakukan? Kecepatan, apa yang kita tes? Kelincahan, bisa Illinois, pakai 3x3, macam-macam. Nanti itu pilihan pelatih, bisa cari buahnya itu ya. Kemudian blanko monitoring ini adalah bagaimana melihat latihan dari programnya. Kalau coach memprogramkan bench press 4 set 4 repetisi, maka harus ditulis di sana. Bench press set 1 2 3 4. Repetisinya 6 sampai 10 misalnya. Itu tertulis di program di blanko. Maka ketika pelaksanaan latihan, berapa dia jalan, masukkan di sana. Biar kita tahu programnya terlalu ringan atau terlalu berat. Ya, nanti tak kasih contoh. Ini contoh futsal coach. Ini contohnya futsal. Futsal itu cabur yang sangat dominan. Ada yang futsal? Ya, nggak ada kebetulan. Wah, tepat sekali. Nggak apa-apa. Di futsal, kami ini saya pilah-pilah. Biru muda ini adalah kecepatan. Kami pakai 20 meter sprint. Karena futsal panjang lapangan 40, sprint rata-rata 20 meter. Kami targetkan 3 detik. Ini untuk putra.
Jadi 20 meter itu 3 detik. Di bawah itu lebih bagus. Di atas itu harus dikejar. Kemudian 30 meter sprint. Wah, ini blip testnya nempel. Harusnya hanya 30 meter sprint. Ya, itu 40 detik. Jadi dia lari 300 meter bisa 40 detik. Itu daya tahan anaerobiknya bagus. Karena futsal banyak anaerobik, lari cepat, lari cepat. Jadi pakai 300 meter sprint, 40 detik. Kemudian blip test level 12. Kalau bicara VO2 max level 12 itu bisa 54 ml kilogram berat badan per menit. Kalau sepak bola saya di Pon Jatim pakai 14 Pak levelnya. Minimal 14, dan itu yang bisa cuma penjaga gawang. Sisanya 15 Pak. Yang bisa 14 cuma penjaga gawang. Lainnya pemain lapangan 15. Tidak bisa 14, 15. Biar aman mainnya, iya kan Pak? Kita mau main, mau lebih di lapangan apa kehabisan di pertandingan? Itu dia. Ya, itu penting. Kemudian merah ini Pak, ini berkaitan dengan kekuatan. Namanya ini nomor 4 vertical jump. Dia melompat tinggi, kita dapat 2 Pak. Ini tingginya 70 cm, kemudian kita berikan masukkan ke rumus. Rumusnya pakai rumusnya Lewis. 70 cm dimasukkan plus berat badan dimasukkan, kita bukan hanya dapat tinggi lompatan, tapi juga dapat power, tungkai. Aplikasi nanti bisa saya bagi buat teman-teman, tidak ada masalah. Biar nanti kalau ngelatih, ngetes atlet tahu kondisinya di mana. Ya. Kemudian sit up 1 menit 60 kali Pak. Ini kekuatan otot perut. Kalau saya Pak, futsal tahun pertama 60 menit di bawah. Tapi tahun kedua 60 kalinya itu saya kurangi jadi 50 Pak. Tapi decline. Yang miring, kepala dari bawah. Kalau dia 1 menit bisa 50 kali, itu kekuatan otot perutnya bagus. Jadi tes itu bergantung sarana, betul nggak dari Pak Helmi? Ya kalau koninya provinsi lengkap, mau tes paling modern nggak ada masalah. Tes ini kami juga pakai di KONI Jawa Timur, karena tidak semua KONI Jatim punya alat lengkap, sama saja Pak. Jadi beberapa pakai tes-tes yang tradisional. Ini medicine ball throw putri. Medicine ball lebar. Target 8 meter Pak. Ini power otot lengan. Target 8 meter. Ya. Kemudian ada side jump, melompat kanan kiri, ngelatih power untuk gerakan kanan kiri. Pakai hurdle Pak. Hurdle itu yang ini ya, kayak gawang kecil, tingginya 40 cm. Dia harus bisa 50 kali dalam 30 detik. Bukan dihitung 1 kali PP1. Jadi 1, 2, 3 dalam 30 detik harus bisa 50 kali. Ini power kaki untuk gerakan bergantian. Jadi tidak harus masuk lab-lab besar, tidak. Kalau udah bisa coach, ya besok naikkan 2 bulan lagi tesnya. Naiknya berapa? 10%. Kalau 50 jadi berapa Bu? 55 kan? Kalau dia masih bisa, berarti powernya bagus. Jadi parameter itu bergantung pelatih. Kalau dia udah mampu, naikkan, nggak ada masalah. Karena semakin tinggi dia punya kemampuan, semakin nyaman dia dalam pertandingan. Itu aja kuncinya. Ya. Kemudian Russian twist, ini adalah tes perut untuk perut bagian samping. Ya. 10 detik harus bisa 30 kali. Hitungannya 1, 2, 10 detik 30 kali. Berat juga nih. Plate-nya berapa Pak? Pakai plate 10 kilo. 10 detik 10 kilo. Kemudian ini kelincahan. Hijau ini bagian dari daya tahan, kecepatan dan kelincahan, dan daya tahan Illinois Agility 16 detik untuk futsal. Nah, dari sini saya contohkan ya. Sebelum saya tunjukkan fisik, ngadepnya di situ. Iya. Ya. Ini adalah hasil tesnya futsal. Kok nggak keluar? Nggak keluar coach. Ya.
Ini contoh tes 1 dan 2 dari tim futsal yang tadi Pak. Dari parameternya. Nanti Excelnya bisa diambil. Semuanya yang punya cabur dilihat tesnya, kalau cocok, kalau enggak cocok diganti, masukkan parameternya. Nah ini sudah ada rumusnya Bapak Ibu Coach. Ya, ini cabur futsal tadi. Kita sudah membuat contoh ini. Saya besarkan dulu. Kelihatan ya? Nah, kita data atlet harus lengkap. 1, nama, usia. Kemudian hasil tes 1, tes 2 berkaitan dengan tinggi badan. Nanti Excelnya saya share Bapak Ibu, jangan khawatir. Saya enggak pelit kayak gini. Kemudian berat badan dimasukkan, tes 1, tes 2. Selisihnya muncul. Kemudian indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh ini ada rumusnya Bapak Ibu. Tapi kalau ini tinggal masukkan, ketika masuk tinggi badan sama berat badan, maka ini otomatis keluar nilainya. Kalau kategori 20, 19 ke atas itu ideal. 19 sampai 25. Di atas 25 itu obesitas, apalagi 30. Obesitas itu kegemukan Pak. Kalau kata orang Jawa ini setulegi. Setengah tuwek lemu ginuk-ginuk ya kan. Ya kan? Nah, mulai hamil 3 bulan ke atas kayak saya ini ya kan. Nah ini dia. Ideal. Obesitas ideal. 19.00 itu masih ideal minimal. Ini akan muncul. Tes 2 muncul. Dia tambah turun, kurus. Ini kelak latihan fisik jadi kurus. Harusnya tidak kurus dia. Berarti kendalanya di makan. Padahal yang lain beratnya turun tapi tambah besar. Tapi ingat Bapak Ibu, kurus bukan selalu dia jelek. Ada yang atlet beratnya turun tapi tambah besar. Berarti apa artinya? Massa ototnya bertambah. Yang kita cari itu sebenarnya. Ototnya bagus, tidak ada masalah nanti. Ya. Kemudian tes kedua ada. Nah ini, tes 1, tes 2 akan muncul, ada selisihnya. Ya. Baik, pelan-pelan. Tadi teorinya, sekarang langsung tunjukkan bentuk aplikasinya. Kemudian tes 20 meter sprint. Target 3 detik. Ini 3,21. Ini sudah ada rumus. Begitu diketik hasil tesnya, berapa persen keluar nih. Sedangkan dia jadi atlet paling tidak 100%. Tapi minimal 90% untuk tes awal itu tidak ada masalah. Ke depan diubah, akan diturunkan. Nah, beberapa atlet sudah 99%. Bahkan di tes kedua, beberapa itu tesnya sudah lebih bagus. 3,1, 302, 31 jadi 32. Ada yang naik, ada yang turun. Itu wajar coach, wajar. Kemudian blip test, ini tes MFT tadi ya. Dulalit tut. Nah, iya kan? Mau pakai balke boleh. Balke itu 15 menit dia lari, diukur jaraknya. Tapi ribet, tapi kalau saya sudah ada aplikasi nanti. Tinggal teman-teman pelatih masukkan hasil tesnya masuk, sudah keluar VO2 max. Blip test ada VO2 max, hasil VO2 max dimasukkan aplikasi, sudah keluar pembebanan latihannya daya tahan. Ada. Masukkan hasil VO2 max, duk, keluar. Saya mau latihan 60%, sudah keluar. Lari 10 menit jaraknya sekian, lari 20 menit jaraknya sekian, lari 1 jam jaraknya harus sekian. Sudah keluar, nanti ada aplikasinya. Saya mau lari 1000 meter, waktunya sekian, sudah ada. Ya, dan itu sudah kami hak ciptakan Bapak Ibu. Jangan khawatir, tapi saya tidak minta berbayar. Kalau Ahmad Dhani hak cipta dengerin lagu bayar kan, saya tidak perlu. Cukup dipakai, itu sudah dapat urusannya yang bayar yang di atas, ya kan? Kalau Ahmad Dhani minta bayar, ya kan? Kalau Tutur Jatmiko tidak, ya aman. Oke. Nah ini, kalau blip test, hasilnya tes adalah VO2 max 7,6, VO2 max-nya otomatis sekian. Itu baru 82%. Skornya 5. Skor ini bisa diabaikan. Kalau saya penting prosentase. Ini tes 2. Dari 38 ke 40, 44 ke 45. Targetnya jelas Pak, minimal 46,9. Ini target futsal. VO2 max. Sudah, simple kita. Ini daya tahan aerobik Bapak Ibu. Ya. Kemudian tes berikutnya tadi apa? Vertical jump. Vertical jump targetnya 70 cm, 0,7 meter. Kita masukkan hasil tesnya 57 cm. Dia 81%. Powernya ini angkanya.
Angka ini muncul dari ini Pak. Tapi ini tinggal masukkan ini sudah terhubung dengan berat badannya. Sudah connect dengan berat badan, keluar ini. Kalau berat badan nggak diisi, ini tidak keluar Pak. Jadi tinggal masukkan. Tinggal tesnya apa, dimasukkan. Nanti kami bisa bantu caburnya apa. Tadi Kang Helmi udah memberi nggak bentuk-bentuk item tes cabur? Di materinya belum ada. Ya, memang tiap cabur enggak sama Pak. MFT-nya akan berbeda. MFT-nya e-sport, catur. Ya, saya di Jawa Timur itu e-sport MFT-nya standarnya saya kemarin itu di Magetan itu dia levelnya 7 e-sport. Dan ternyata karena porprov yang ikut banyak, sehari main bisa 3-4 kali. Ternyata nggak ada yang 6 Pak. Saya cuma garuk-garuk. Kalau sehari main di atas 3 kali, iya kan? Selesai atletmu, saya bilang. Bener Pak. Main ketiganya jam 9 malam. Sudah nguap-nguap. Ini mau dikasih kopi sedrum gitu ya. Nggak mungkin tembus, bener. Main keempat kelihatan performanya menurun. Habis dia akhirnya. Habis, selesai. Itu dia coach. Ini vertical jump, kemudian sit up, targetnya 60 kali, dapat 41, baru 68%. Seperti itu. Ya, kita geser lagi. Wah, ternyata Pak Tutur bikin pusing ya. Enggak, menikmati malah enak coach semuanya. Ini medicine ball throw, power lengan. Hasil lemparannya sekian, baru sekian persen. Ya, sekian persen. Tes 1, tes 2, malah turun ini. Tes 1, tes 2, ini naik, ya kan? Oh tidak naik, ini turun, ini naik, dan sebagainya. Itu muncul Pak. Kita jadi pelatih itu tahu, atlet kita tuh latihannya mana yang harus diperbaiki. Hasil tesnya udah kelihatan, ini naik, ini turun, ini naik, ini turun. Sangat kelihatan, ya. Kemudian ada ini side jump untuk power tungkai lompat kiri kanan, targetnya sekian. Ini hasil tesnya. Skornya berapa muncul. Nah ini dia. Oke, pelatih karena kebetulan saya konsultan di satu KONI. Jadi kita tanya. Ada pelatih karena kebetulan saya konsultan di satu KONI. Jadi kita tanya. Ada cabur sepak takraw. Itu hasil tesnya turun. Yang saya tanya bukan pelatihnya, Bu. Siapa yang saya tanya? Atlet. Latihan enggak? Latihan Pak. Seminggu 4 kali Pak. Mana video latihanmu? Ini Pak. Pelatihmu datang? Tidak Pak. Selesai dunia. Pelatih ngasih program. Jadi sit up-nya kelihatan Pak. Dari sit up-nya salah. Push up-nya seenaknya sendiri. Push up pantatnya ditempelin bawah. Yang depan. Ya enggak push up dong. Ya kan? Saya suruh squat. Cuma gini-gini aja. Gimana bisa meningkat? Mending kita senam tak boleh, ya kan? Wah kacau ini. Turun 3 kali tes. Ini tes kedua ya. Tes ketiga dia turun. Saya sampaikan ke KONI. KONI berani nggak? Cabur yang hasil tesnya turun, coret dari porprov. Nggak berani. Loh, iya, gimana nih? Ya kan? Kan rugi dong kirim atlet yang tidak berpotensi medali. Diskusi panjang-panjang berdarah-darah sampai DPRD kabupaten dipanggil. Jawabannya DPRD. Kenapa Mas minta coret? Daripada kirim orang sudah pasti nggak dapat juara. Akhirnya gambling Pak DPRD. Oke, yang paling parah coret. Ada 2 cabur, coret nggak berangkat. Yang tidak parah tapi diprediksi nggak dapat, coba diberangkatkan. Oke, deal. Begitu diberangkatkan sama tidak dicoret, tapi yang diberangkatkan notnya jelek. Tidak medali, 0 medali. Ternyata betul, 0 medali. Ini bisa perak, ini bisa emas. Emasnya A1, oh iya. Emasnya A2, berarti. Tapi agak ngeri saya yang biliar. MFT-nya level 7, bisa. Tapi saya ngeri. Kenapa? Lawannya itu ngebon dari Jawa Barat. Waduh, bahaya ini. Jago-jago semua ini ya kan. Bismillah, masih tembus 1 emas Pak. Masih tembus 1 emas. Saya bilang, kalau 1 emas bisa, kalau 2 berat. Dan emas itu adalah emas yang diperebutkan di hari pertama kedua masih bisa. Kalau setelah itu berat. Karena fisik kita mentok levelnya dapat sabun biliar cuma jalan-jalan sodak-sodok pengaruh. Hari pertama emas langsung dapat kita. Hari kedua
turun ke perunggu. Hari ketiga sudah selesai, dapat kempeng kata orang Jawa. Kempeng itu kaleng yang diseret, kadang ya udah nggak dapat. Ternyata perhitungan kita bisa masuk dari fisik. Futsal kena pekerjaan tuan rumah, tidak masuk akal futsalnya di Jawa Timur. Kami mengalahkan juara bertahan itu di uji coba. Kami tim 4 besar Porprov sebelumnya, harusnya kan disidit, nggak ketemu juara bertahan 2 dan 3. Ternyata tidak. Begitu diundi juara bertahan, juara 2, peringkat 4 dikumpulkan satu grup. Nggak kalah, tapi seri nggak lolos. Waduh, jagoan saya yang mau diambil Bintang Timur dikena kartu merah. 2 orang kena kartu merah terus, lawan Surabaya kartu merah. Lawan tuan rumah Malang kena kartu merah Kota Malang. Ya udah selesai. Nggak apa-apa, nggak lolos. Tapi ada 3 atlet saya yang sekarang seleksi di Bintang Timur. Saya tunjukkan nanti. Mereka ada tes kecepatan yang tembus